Perkenalkan, nama saya Eldani Gultom dengan NIM B1A124257 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Agustin Ramanda Putra dengan NIM B1A124253 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Inigo Bagus Gananata Setio Nugroho dengan NIM B1A1242262 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Bias Fatur Rahman dengan NIM B1A1242246 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ismail Hasbi Al-Farizi dengan NIM B1A1124234 dari kelompok 5. Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola lingkungan global. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan suhu, kenaikan permukaan laut, dan frekuensi bencana alam, tetapi juga stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Kondisi ini menuntut adanya kerangka kerja internasional yang mampu mengatur, mencegah, dan menanggulangi resiko lingkungan lintas batas secara adil dan efektif. Dalam konteks tersebut, hukum lingkungan internasional memiliki peran penting sebagai pedoman bagi negara-negara dalam mengelola tanggung jawab dan kewajiban mereka. Prinsip-prinsip seperti Common but Differentiated Responsibilities atau CBDR, kerjasama internasional, kewajiban perlindungan lingkungan, transparansi informasi, mekanisme konsultasi, hingga akses terhadap keadilan lingkungan menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap negara dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya, tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan masing-masing. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip tersebut, presentasi ini berupaya menjelaskan bagaimana instrumen hukum internasional membentuk tata kelola lingkungan global dan bagaimana negara-negara menerapkan prinsip tersebut dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting untuk merumuskan solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kerjasama lintas negara. Yang pertama, prinsip kewajiban sama tanggung jawab berbeda. Definisi CBDR, prinsip Common but Differentiated Responsibilities atau CBDR, mengakui tanggung jawab bersama semua negara untuk melindungi lingkungan global, tetapi dengan beban berbeda berdasarkan kontribusi historis, tingkat pembangunan, dan kemampuan ekonomi negara. Memiliki kewajiban sama, yaitu semua negara memiliki kewajiban identik untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lintas batas serta kerusakan lingkungan, dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Negara maju bertanggung jawab lebih berat karena emisi historis tinggi, sementara negara berkembang mendapatkan kewajiban ringan dengan dukungan transfer teknologi dan bantuan keuangan. Dasar hukum utama yaitu prinsip 7 Deklarasi Rio tahun 1992, pasal 3 ayat 1 UNFCCC tahun 1992, dan Protokol Kyoto tahun 1997. Yang kedua, prinsip kerjasama, Principle of Cooperation. Definisi: prinsip kerjasama adalah asas yang menekankan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan hidup global. Hal ini muncul karena isu lingkungan bersifat lintas batas, transboundary. Jadi satu negara aja gak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dasar hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 1945, pasal 1 dan pasal 55 menekankan kerjasama internasional untuk memajukan standar hidup dan melindungi lingkungan. 2. Konvensi Stockholm tentang lingkungan hidup manusia 1972 mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan masalah lingkungan. 3. Deklarasi Rio de Janeiro 1992 Earth Summit. Prinsip 7 menekankan bahwa kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Isi prinsip kerjasama, negara harus saling membantu dalam hal pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Adanya pertukaran informasi lingkungan antar negara, penyediaan bantuan teknis dan finansial bagi negara yang membantukannya, terutama negara berkembang, menjalin kerjasama regional dan global dalam pengelolaan sumber daya alam. Contoh implementasi: 1. Konvensi Ramsar 1971, kerjasama dalam pelestarian lahan basah. 2. Konvensi Basel 1989, kerjasama terkait pengendalian perpindahan limbah berbahaya lintas negara. 3. Protokol Kyoto 1997 dan Paris Agreement 2015, kerjasama global mengurangi emisi gas rumah kaca. Manfaat prinsip kerjasama: memperkuat kapasitas negara dalam pengelolaan lingkungan, mengurangi resiko kerusakan lintas batas, menjamin keadilan dan tanggung jawab bersama antar negara maju dan berkembang. Berikutnya ada prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan. Apa sih itu dan tujuannya? Negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dari kerusakan dan degradasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Bertujuan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Prinsip-prinsip yang terkait: yang pertama ada prinsip pencegahan atau prevention principle. Negara wajib mencegah potensi kerusakan lingkungan sebelum dapat terjadi. Yang kedua, prinsip kehati-hatian, precautionary principle. Jika terdapat resiko serius terhadap lingkungan, tindakan pencegahan harus dilakukan meskipun bukti ilmiah belum lengkap. Berikutnya, prinsip pencemar membayar, polluter pays principle. Pelaku pencemaran berkewajiban menanggung biaya pengendalian, pemulihan, dan kompensasi. Yang berikutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Nah, contoh kasus yang relevan. Misalnya yang pertama, asap lintas batas, haze pollution di Asia Tenggara akibat kebakaran hutan. Yang kedua, kerusakan lingkungan laut akibat tumpahan minyak internasional. Yang ketiga, perjanjian internasional seperti Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. A. Prinsip informasi dan konsultasi dalam hukum lingkungan internasional. Yang pertama, landasan dan prinsip dasar. Selain no harm rule atau kewajiban tidak merusak lingkungan negara lain, terdapat prinsip prosedural. Kewajiban memberi informasi atau notifikasi dan melakukan konsultasi atas kegiatan yang berpotensi berdampak lintas batas, termasuk pertukaran data, peringatan dini, konsultasi sebelum proyek beresiko, dan pemantauan bersama. Berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, kaitan dengan tanggung jawab negara. Pertama, informasi dan konsultasi bagian dari upaya pencegahan dalam no harm rule. Jika negara tidak memberikan notifikasi atau konsultasi, lalu terjadi pencemaran lintas batas, maka dapat timbul tanggung jawab negara atau state responsibility. Ya, selanjutnya ketiga, ada instrumen hukum dan mekanisme. Kewajiban notifikasi atau konsultasi diakui dalam hukum kebiasaan internasional, konvensi, perjanjian, dan soft law. Kerangka prosedural ini umum diterapkan untuk pengaturan pencemaran dan polusi lintas batas. Dan yang terakhir, penerapan pada kasus pencemaran lintas batas. Relevan pada kasus asap atau polusi lintas negara akibat kebakaran hutan atau aktivitas industri. Negara asal polusi wajib memberitahu dan berkonsultasi dengan negara terdampak, didukung oleh prinsip good neighbor lines atau bertetangga baik, implementasi regional yaitu ASEAN Agreement on the Transboundary Haze Pollution atau AATHP, kerjasama, penyampaian informasi, pemantauan, dan tindakan bersama. Prinsip hak informasi lingkungan, peran serta dan akses keadilan. Yang pertama, hak atas informasi lingkungan. Setiap individu berhak mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi hidupnya, yaitu seperti kualitas udara, air, izin, AMDAL, laporan pengawasan. Pemerintah dan pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu. Akses diberikan melalui pemerintahan informasi, portal publik, dokumen resmi. Pembatasan hanya boleh dilakukan oleh alasan sah, misalnya keamanan,
dan tetap harus proporsional. Yang kedua, peran serta atau partisipasi publik. Masyarakat berhak terlibat dalam proses perencanaan, penilaian dampak, dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Partisipasi harus awal, terbuka, dan bermakna, yaitu masyarakat diberi waktu, informasi, dan ruang untuk menyampaikan pendapat. Contohnya bentuk dari konsultasi publik, dengar pendapat, pengajuan saran tertulis, forum warga. Dan yang ketiga, akses keadilan, yaitu individu atau komunitas dapat mengajukan keberatan atau gugatan ketika hak lingkungan dilanggar. Jalur aksesnya yaitu pengadilan, komisi lingkungan, ombudsman, mediasi, atau mekanisme pengaduan lain. Tujuannya yaitu menghentikan pencemaran, meminta ganti rugi, atau membatalkan keputusan yang merugikan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks internasional menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak bisa diselesaikan secara unilateral. Perubahan iklim, polusi lintas batas, kerusakan ekosistem, dan bencana lingkungan menuntut negara-negara untuk bekerja dalam kerangka hukum yang jelas, terstruktur, dan adil. Prinsip-prinsip seperti CBDR, kerjasama internasional, perlindungan dan pelestarian lingkungan, kewajiban informasi serta konsultasi, hingga hak publik atas partisipasi dan keadilan lingkungan membentuk fondasi yang memastikan setiap negara mengambil peran profesional dalam mencegah kerusakan global. Masing-masing prinsip bukan sekedar konsep abstrak, tetapi mekanisme konkret yang mengatur bagaimana negara wajib mencegah risiko, bertanggung jawab atas dampak lintas batas, berbagi teknologi dan informasi, dan memasukkan bagaimana memastikannya masyarakat memperoleh akses terhadap data serta penyelesaian sengketa lingkungan. Kombinasi atas prinsip substantif dan prosedural inilah yang memungkinkan tata kelola lingkungan berfungsi dengan efektif di tengah kompleksitas politik, ekonomi, dan kapasitas yang berbeda. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, hukum lingkungan internasional bukan hanya instrumen normatif, tetapi juga salah satu solusi utama dalam menghadapi perubahan iklim melalui pendekatan yang lebih adil, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang. Sekian, terima kasih.